Luar biasa khasiat dari racikan pupuk organik cair ini yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana sekali, namun bisa memaksa tanaman untuk cepat berbunga dan berbuah. Bunga seperti ini khasiat dari pupuk racikan pupuk organik cair yang sangat sederhana ini. Sahabat petani muda Indonesia, di video kali ini sahabat petani akan berbagi cara pembuatan pupuk organik cair dari bahan-bahan yang sangat sederhana sekali, namun kita sudah bisa membuat pupuk organik cair. Dimana bahan-bahan ini sudah tersedia di depan saya. Ini ya teman-teman, sudah ada 4 bahan yang kita gunakan untuk pembuatan POC-nya. Kita langsung saja, bahan apa saja yang kita gunakan. Pertama-tama ini telur ya teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tahu bahan yang pertama ini. Biasanya sahabat petani selalu menggunakan telur untuk pembuatan pupuk organik cairnya. Di kali ini juga kita selalu menggunakan telur ya teman-teman. Telur yang harganya sangat murah sekali, di tempat saya hanya 2.000 saja. Dengan harga yang 2.000 saja, tapi kita sudah bisa menghasilkan hasil yang maksimal dengan pupuk organik cair pembuatannya. Yang kedua, ini ada micin teman-teman. Micin ini micin jenis Miwon yang sangat ampuh sekali atau sangat bagus sekali untuk tanaman. Khasiat dari micin ini juga mampu menyuburkan tanaman, bahkan bisa mempercepat pertumbuhan dan keluarnya bunga dan buah. Ini jenis Miwon. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis lainnya. Bahan selanjutnya ini ada E4 pertanian teman-teman. Ada 2 jenis E4, ada E4 pertanian dan perikanan. Tapi kita menggunakan ini yang jenis E4 pertanian karena kita pembuatan pupuk organik cairnya. Ini kaya sekali dengan kandungan untuk pembuatan POC, bisa mempercepat untuk penggunaan dalam pembuatan pupuk organik cairnya. Bahan-bahan yang keras bisa mempercepat untuk hancur ya teman-teman dengan menggunakan E4 ini. Karena di sini di dalam E4 ini ada kandungan-kandungan yang ada bakteri positif di sini. Ada bakteri yang hidup di sini teman-teman, ribuan bakteri yang ada di dalam ini. Bahan selanjutnya ini ada gula merah. Gula merah ini terbuat dari kelapa ya teman-teman. Ini bagus sekali untuk memberikan makanan kepada bakteri yang ada di E4 ini. Ini sebagai makanan bakterinya dan juga bagus untuk tanaman. Ini cara kita pembuatan untuk proses pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana. Nanti kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cairnya teman-teman. Ini harganya gampang dan murah sekali teman-teman kita dapatkan. Ini harga yang satu butir seperti ini itu harganya hanya 10.000. Jadi kalau kita totalkan hanya 12.000, tapi kita sudah bisa membuat pupuk organik cair yang bisa kita gunakan untuk berapa tangki ya teman-teman. Nanti kita pembuatan dalam 1 tangki saja. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk mulai proses peracikannya tanpa lama-lama. Kita siapkan plastik yang seperti ini. Ini ukuran 1 liter. Plastiknya ukuran 1 liter. Bahan yang pertama kita pecahkan saja teman-teman, telurnya. Telurnya diaduk aja sampai merata, sampai dia betul-betul larut. Setelah telurnya larut, lalu teman-teman masukkan irisan bawang merah, gula merahnya.
Kita iris saja teman-teman. Ini pembuatan hanya 1 liter saja, jadi kita tidak perlu menggunakan banyak, secukupnya teman-teman. Gula merahnya ini kita aduk sampai betul-betul merata, karena nanti biar gampang ketika kita masukkan bahan yang lain atau M4 akan lebih cepat jadinya untuk proses pembuatan pupuk organik cairnya. Ini gampang sekali teman-teman cara pembuatannya. Hanya kita siapkan bahan-bahan yang simpel saja. Ini kita sudah bisa menghasilkan pupuk perangsang bunga dan buah teman-teman. Setelah itu kita masukkan micinnya teman-teman. Micinnya cukup 2 sendok kecil seperti ini. Cukup 2 sendok saja. Diaduk terus teman-teman sampai dia betul-betul larut juga. Nah, kita masukkan E4 yang bakteri hidup di sini. Gula merah adalah sebagai makanan bakteri yang ada di dalamnya. Cukup 2 tutup botol saja. Nah, 2 tutup botol. Dalam 1 tutup botol ini sudah beribu bakteri, bahkan jutaan bakteri yang hidup di sini. Harus kita tutup rapat-rapat teman-teman. Kita aduk teman-teman. Lalu kita masukkan air cucian berasnya teman-teman. Ini air cucian beras yang sudah kita fermentasikan berapa hari yang lalu. Masukkan air cucian beras yang sudah kita fermentasikan. Ini air cucian berasnya. Cara pengambilan atau cara fermentasinya sangat gampang sekali. Cara pengambilannya cukup teman-teman ketika mencuci air cucian beras. Ambil air cucian beras yang pertama. Jangan teman-teman mengambil air cucian beras yang kedua dan ketiga atau seterusnya. Untuk fermentasikan, cara fermentasinya cukup diamkan di dalam botol atau plastik. Diamkan 2 atau 3 hari. Setelah itu teman-teman bisa campurkan dengan bahan-bahan yang lain untuk pembuatan pupuk organik cairnya. Nah, cara penggunaannya sangat gampang sekali teman-teman. Yang pertama ada penyemprotan atau spray, dan kedua ada sistem kocor ya teman-teman, pengocoran. Tergantung pada tanaman seperti apa yang teman-teman gunakan. Kalau misalnya cabai, tomat dan sejenisnya, teman-teman juga bisa menggunakan dengan metode spray atau semprot. Kalau tanaman yang pohonnya besar seperti durian, kelapa dan kelapa sawit, teman-teman bisa menggunakan dengan cara metode kocor ya teman-teman. Ya, itulah proses pembuatan yang sangat simpel sekali dan gampang sekali. Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Saya sudah berapa kali mencobanya untuk pembuatan pupuk organik cair ini, dan saya aplikasikan langsung untuk tanaman saya. Hasilnya sangat memuaskan. Dan semoga teman-teman juga mendapatkan hasil yang maksimal dengan menggunakan metode ini atau POC ini. Cukup sekian dari kami. Salam petani muda Indonesia.